Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, ajari kami, terangi hati kami, terus kami nangkap kerinduan hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, sampai mata hati kami kebuka, telinga roh kami, sel kami berdenyut kembali Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Saya ingat waktu itu di gedung Mercy, Pak Jos, kemudian ada beberapa kami melayani di gedung sana. Saya berdiri di ujung Bapak Ibu. Hari itu Pak Jos lagi artikel gak salah, dan saya lihat ke atas. Saya bilang begini, ini hujan air dari mana gitu, kok bisa turun? Saya melihat apakah langitnya bocor karena hujan atau apa gitu. Saya lihat kanan kiri nggak ada yang netes ke karpet, nggak ada. Cuma saya rasa itu airnya nurun kayak air hujan. Dan saat yang bersama di tempat ini sedang dilawat Tuhan, waktu itu kalau salah Ibu Deborah Puji. Saya berkata, wah ini hujan turun tapi enggak. Saya cuma mau panggil orang lain, tolong ini perlu ember karena bocor gitu. Tapi enggak ada yang nurun di samping. Saya cuma rasa sendiri, loh ini kok hujan. Saya sampai lihat tangan saya kok basah-basah gitu ya. Ini kenapa gitu. Dan itu terjadi lagi waktu hari apa saya lihat, wah ini benar-benar ajaib Bapak Ibu. Terus kemudian singkat cerita, saya bukan masa liburan, masa di mana mempersiapkan buat 27, 28, 29 saya baca lagi, baca Alkitab dan sebagainya. Saya renungkan lagi, ambil waktu saya bersama istri, selain sama Tuhan saya ambil waktu juga sama anak saya, kemudian dan sebagainya. Singkat cerita, ada satu kata yang cukup buat saya, kalau Ibu berkata kita perlu aktif dan sebagainya. Dan saat yang bersama WA masuk, dan ada seorang pemimpin WA saya. Dan saya baca pas baru di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 di sana katakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya baca dan saya belum lihat statusnya Ibu yang berkata Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik. Tapi seiringnya saya baca, saya temukan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Di sana dimulai dengan kata, pada semua yang Tuhan menciptakan ada satu nama yang muncul, yaitu Tuhan Allah. Kalau di awal Kejadian pasal 1 ayat 1 dia ciptakan, pada mulanya Allah, dia menciptakan langit dan bumi, yang kita tahu dengan nama Elohim. Tapi waktu di Kejadian pasal 2 ayat yang keempat di sana berkata demikian, inilah ringkasan peristiwa penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan Allah. Dan saya mulai bertanya kenapa Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya buat semua orang. Lewat pernyataan semuanya buat lewat alam semesta. Supaya mereka tahu ada Tuhan pencipta segalanya. Tapi waktu dia berbicara tentang pribadi, tentang dirinya, dia hadir sebagai Tuhan. Pribadinya yang pernah ditemui oleh Musa, aku adalah aku. Dan katanya nama Tuhan bicara tentang perjanjian pribadi buat setiap kita. Bukan banyak orang aja, tetapi personal dia datang tunjukkan dirinya. Dan waktu saya mulai lihat, boleh lanjut? Next lagi. Bapak Ibu, saya bilang ini tahun yang menurut banyak orang yang perlu kita berjaga, tahun mungkin gelap, terjadi kekacauan, resesi dan sebagainya, gempa bumi dan terjadi sebagainya. Tapi Tuhan coba hitung lagi angkanya. Saya tahu ini udah dikirim di grup. Tapi kalau kita lihat tahun 2026, inilah tahunnya Tuhan. Tahun Tuhan sendiri. Dan tahunnya Roh Kudus. Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu sebentar. Anak-anak yang di sekolah di bagian belakang boleh lihat sebentar ke belakang depan. Kalau kita lihat ada huruf Y di paling kanan.
Itu angkanya adalah 10. Tangannya Tuhan. Kemudian huruf yang kedua adalah bentuk seperti jendela. Itu kita tahu dengan huruf H. He dalam bahasa Ibrani. Angkanya 5. Kemudian ada Vav. Bukankah ini tahun 5786, tahun yang hubungnya Tuhan dengan kita. 6. Kemudian ada H lagi, itu 5. Kalau kita total 26. Inilah tahunnya tahun Tuhan. Tahunnya tahun Tuhan. Saudara, ada yang menarik, kata Yahweh taat, kata Tuhan itu bukan pasif, tapi dia aktif. Tuhan gak mau kita menjadi pasif, tapi Tuhan menjadikan kita semua, hei aku bekerja, waktu penciptaan sampai saat ini, dia masih aktif. Dan itu buat saya gak tahan, saya bilang Tuhan, saya ini selalu diam, pasif, tapi di tahun 2026, Tuhan mau kita bekerja, aktif, jangan diam. Karena menjadi diam itu bahaya, mematikan. Saya orang yang marahnya diam. Gak mau banyak ngomong. Ibu berkata kalau pas sama ngamit gak mau balas WA, chat apapun. Tapi saudara tahu itu mematikan banyak hal. Tuhan tunjukkan, aku ini aktif bekerja. Tidak hanya pasif. Tidak, dia tidak pasif. Dia bekerja. Waktu buat tanggal 17, saya bilang Tuhan saya mau aktif. Saya mau. Meskipun orang seperti saya suka, adalah tempatnya paling aman adalah tempat tidur. Dan lihat TV, itu buat saya aman. Tapi Tuhan berkata, ini tahunnya Tuhan. Bukan beristirahat, tapi engkau bekerja dan bergerak. Saudara, ibu berkata ini tahun berkat dan sebagainya. Tapi buat kita diberkati tidak menjadi diam. Kita harus bergerak. Kita kerjakan, kita selalu nyanyi lawatan terbesar. Tapi kalau kita nggak bergerak, nggak akan pernah terjadi. Karena dia Tuhan yang aktif, yang bekerja. Baik yang lampau, hari ini, dan yang ke depan, dia selalu bekerja. Esensinya dia bekerja, selalu hadir. Dia nggak pernah pasif. Cerita tahun 2025 tidak selesai, tapi 2026 dia cerita, tahun ini aku menyatakan diriku secara pribadi dengan engkau, jalan dengan engkau. Dia mau setiap kita jalan dengan Tuhan di tahun ini. Ibu berkata tahun ini 6 bulan saudara kita mengerami embrio yang sedang akan dilahirkan. Tapi mari jalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Satu ketika saya cerita, Bu, saya mau responi yang kemarin Ibu sampaikan. Waktu itu saya berkata, Tuhan saya pingin punya rumah. Dan anak saya berkata, Bapak ayo kita doling. Saya aktif Bapak Ibu. Oke, kita jalan. Singkat cerita, jalanlah kami ke rumah di dekat Mahanaim. Di dekat Ibu Panglima dan sebagainya, Bapak Luki, Ibu Iren, Pak Jos dan sebagainya. Singkat cerita, saya belok, tiba-tiba saya ketemu lahannya luas. Terus tempatnya adem gitu, istri saya berkata, kayaknya di sini ya. Oke. Singkat cerita, saya baru melangkah Bapak Ibu. Datang tiba-tiba ibu berkata, Pak Samuel mau bangun rumah di Sumarekon. Saya berkata, Tuhan baru melangkah. Kalau engkau berkata iya, saya mau Tuhan. Kalau toh dulu pernah lahir saya jaga gereja. Bapak Ibu, saya lahir di pinggir gereja. Satu langkah gereja. Kalau misalnya Tuhan izinkan lagi untuk jaga KA 3 hektar. Oke, Tuhan. Saya bilang kata saya WA istri saya yang mau responi mana. Saya bilang saya gak mau jawab dulu. Saya berkata anak saya pulang pasti bertanya, Papa mau beli yang mana, dari Angkel, dia pakai Pak Wong Angkel atau dari Ibu Iin? Saya berkata saya gak tahu. Saya nggak mau terlalu aktif, nanti tantrum. Kalau keaktifan tantrum. Tapi aktif tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Saya bilang oke, kalau kau mau Tuhan, saya ulang lagi seperti Samuel yang ada di dekat baitmu. Oke, ini tahunnya Tuhan. Saudara kita mesti aktif, bergerak jalan dengan Tuhan. Tuhan gak pernah hanya tunjukin, oh ini saya ciptakan langit dan bumi, enggak.
tapi dia mau pribadi lepas pribadi. Hari itu ibu berkata bahwa kami semua punya jatah yang besar. Dan tiba-tiba saya dengar di tempat ini ibu berkata, Bu Puji punya jatah sekian ratus juta. Saya bilang, Bu, kalau setidaknya ibu punya jatah sekian ratus juta, saya setengahnya aja lah. Saya setengahnya aja. Bapak Ibu, tahun ini, tahun target, tahun kita kerja, bagian kita. Saya baru habis khotbah tentang ini. Tiba-tiba saya di WA sama ibu, kamu gantiin saya khotbah di DPRD. Hari itu saya berkata, loh, Bu Puji harusnya yang pergi khotbah di DPRD. Di DKI, kantor DKI DPRD Bapak Ibu. Terus tiba-tiba saya datang ke suatu ruangan, di salah dosen-dosen di situ berkata, Pak, katanya ini tahun aktif. Ini tahun harus bergerak. Saya bilang, oke, saya ambil bagiannya, saya ambil. Meskipun saya tahu semuanya, saya berkata, saya mau pergi. Dan saya jalan, Tuhan ini langkah. Saya tak ketemu, Bapak Ibu tahu di tempat itu ada orang pemimpin-pemimpin dari fraksi-fraksi ada, dari perwakilan dari wakil gubernur juga ada, tangan kanannya gubernur juga ada. Di situ kami mengurapi semuanya. Dan saya berkata, hari ini Samuel yang Tuhan berkata mengurapi raja-raja di dalam tempatnya Tuhan. Saudara, kita mesti aktif bergerak. Ini tahunnya Tuhan, bukan tahun 2026, saudara khawatir, saudara dan sebagainya. Saudara, lihatlah saya, senyum manis dan sebagainya, tapi paling khawatir. Ibu selalu kata, jangan dulu pikirin yang di bulan Juni. Karena saya suka mikir, bukan dosen matematika. Ini adalah yang ilahi. Kalau Bapak hitung-hitungan, stres sendiri. Sampai tiba-tiba saya lihat, wow ternyata rambut saya sudah putih Bapak Ibu. Di sini saya mengkilat, ada kemuliaan Tuhan yang muncul di kepala saya. Saya berkata, wah ini harus saya ubahnya gimana Tuhan. Ada supranatural atau cara yang natural dipotong. Tapi ini tahun-tahunnya Tuhan. Kalau tahunnya Tuhan sedang bergerak, mari jangan memilih jadi pasif. Kita menjadi aktif bergerak. Saudara tahu, di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang berikutnya, di sana dikatakan begini, next slide ya berikutnya. Lanjut, boleh? Ketika itulah balik lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafasnya. Kemudian ayat yang 7 dihembuskan nafasnya, maka manusia itu pun hidup kembali. Kita mau berkata ini tahun nafas dari mulut Tuhan sendiri yang berhembus buat seluruh manusia. Dia bukan hanya ciptakan manusia itu aja, tapi tahun nafasnya Tuhan sedang dicurahkan buat hidup kita. Dia bergerak dalam hidup kita. Saya bilang oke, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini tahunnya Roh Kudus sedang dicurahkan dalam hidup kita buat bangsa kita berjalan dengan Tuhan. Jalan lagi. Mari kalau berkata Tuhan saya udah terlalu berat, jalan lagi. Saya masih rasa Tuhan, saya baru sampai di segini belum cukup. Ini belum cukup. Kayaknya harus lagi. Kayak udah stuck Tuhan, bawa lagi Tuhan. Kayak gak ada sesuatu yang buat deg-degan gitu, nyerinya bukan gitu. Saya bilang Tuhan tolong itu kan. Saya belum lagi saya rasa Tuhan, kapan lagi seperti pernah dialami sama Ibu Deborah Puji sama kami, kalau nggak salah Pak Luki, kami dijemput sama-sama pakai mobil yang di Bandung itu dijemput. Saudara tahu itu mobil polisi. Waktu itu saya mau nikah. Tiba-tiba saya berpikir bahwa nanti saya dijemput mobil pengantin, ternyata bukan mobil pengantin. Mobil polisi yang datang bawa kami di foto. Saya bilang kapan tuh? Ini kok bukan foto prawedding tapi ini foto di kantor polisi. Hadap kanan, saya hadap kanan, hadap kiri, lihat ke depan. Tapi itu justru buat kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang kapan lagi ya? Saya disuruh nyanyi sama ibu mertua saya, Ibu Jenderal Joel. Kamu nyanyi. Saya adalah orang yang pertama yang takut. Gak berani nyanyi. Kudus tak bercacat celah bagi rajaku. Saudara tahu nyanyi di mana? Di gereja yang bawang itu Bapak Ibu. Nyanyi di situ. Saya berkata Tuhan saya gak berani.
Saya takut. Tapi Tuhan tahu nggak, Tuhan itu aktif. Tuhan itu bergerak. Tiba-tiba saya pikir selesai. Ternyata ibuku nyanyi lagu kavot di tengah-tengah malam takbiran terakhir. Kavot, dan di depan sana banyak yang putih-putih berdiri. Saya berkata, Tuhan, ini apa lagi? Tapi saudara tahu, dia Tuhan yang aktif bergerak. Itu yang buat bobot kita, hidup kita terus naik di hadapan Tuhan. Itu yang buat kita merasa gelora di hati kita. Kalau kita mudah merasa dingin, gak rasa lagi sesuatu yang bergairah. Jangan-jangan kita sudah menjadi pasif, gak bergerak lagi. Kita bergerak, datang doa pagi dan semuanya. Saya bilang, Tuhan, mari di sini aktif bergerak, gloranya. Tuhan mau berkata selanjutnya, ini tahun di mana tahun kita bekerja. Next selanjutnya, tahun di mana Tuhan berkata, aku ini bekerja. Tahun 2026 tahun di mana semuanya kita bekerja. Sebab Bapak kita di surga bekerja sampai hari ini. Dia bekerja. Saya malu sama Ibu Panglima. Ibu berkata, Ibu khotbah sekian sesi, tapi kalau saya udah encok-encok saya malu. Beliau nggak tidur, Pak Luki nggak tidur sampai pagi waktu malam tahun baru itu. Sampai pagi, lanjut lagi jam 9. Beliau tetap segar. Beliau bekerja. Kalau kita anak-anak muda, kita udah menjadi letih. Malu Bapak kita bekerja sampai sekarang. Bapak kita bekerja, dia aktif. Mari bekerja. Pak, saya kerja apa? Mungkin kita nggak lakukan seperti yang dilakukan pemimpin kita. Kalau Bapak Ibu cuma angkat tangan, berkata, Tuhan saya ingin hadirat-Mu. Bapak Ibu kelingi area buat tanggal 17. Kita sedang bekerja mempersiapkan yang ajaib. Ini tahun 2026, tahun kita tidak menjadi pasif. Tapi tahun di mana kita aktif, kita bekerja, tahun kita berjalan dengan Roh Kudus, nafasnya yang sedang dihembuskan dalam hidup kita. Saudara, tahun di mana Tuhan berkata, aku adalah aku. Akulah gembala, akulah penasehat ajaib, akulah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia tunjukkan dirinya. Ini tahun di mana semua mata melihat Tuhan. Ibu berkata yang waktu khotbah kemarin hari Sabtu, menyatakan diri, kemuliaan dinyatakan. Kalau kita nggak bergerak, bagaimana orang melihat kemuliaan itu? Tuhan mau kita juga aktif bergerak, bekerja. Di sana katakan di Mazmur 65, ini tahun yang penuh berkat keajaiban. Waktu kami pertemuan dengan Ibu Panglima, Ibu berkata, seharusnya STT, mohon maaf Menara, kalian semua adalah orang-orang yang pertama kali diberkati. Yang nikmati semua keajaiban berkat Tuhan. Karena paling dekat dengan hadirat Tuhan. Ada ide-ide cara yang baru. Tetapi saya tahu itu kerinduan hatinya beliau. Beliau berkata, saya nggak pengen kalian seperti ini. Saya bilang, iya ya Tuhan, pantasan ibu tuh marah. Mau kita bergerak semua, gak cukup. Begitu langsung tiba-tiba saya tanya, Bu, target saya berapa? Saya kaget, tiba-tiba ibu sebut satu angka, Sret. Saya bilang kalau bisa naik sedikit lagi. Tapi Tuhan, pikiran saya tunduk, jangan tanya nanti bagaimana. Tapi ikutin, oke, jalan dengan Tuhan. Jalan cari dengan Tuhan. Singkat cerita, saya berkata, Bu, tahun ini, tahun 2026, saya berkata, tahun ini juga Tuhan kalau boleh satu sekolah, saya bangun satu sekolah, yaitu PAUD, saya dimulai dari PAUD. Saya bilang tahun ini mulai ada sekolah yang mulai dibangun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lihat Pak Samuel nggak ada, bukan berarti saya lari sembunyi lagi di tempat kediaman saya yang saya Bapak Ibu harus cari. Tapi saya sedang berkata saya pulang, saya bangun, ada sekolah yang saya sedang bangun. Saya berkata Tuhan saya mau bangun lagi. Saya nggak mau jadi pasif, saya mau bangun, bangkit,
ada sekolah. Selesai, Bapak Ibu tahu saya pulang, saya gambar, saya buka AI, bukan kota AI, tapi saya buka AI, tolong gambarkan saya sekolah 2 tingkat, ada halaman, tempat bermain, tempat tidur buat anak-anak semuanya. Saya gambar, saya kirim ke adik saya, ini doain. Bapak Ibu saya cek angkanya, ternyata budget itu bunyinya M, bukan ember, tapi miliaran. Dan itu buat saya mau. Saya kirim, saya berkata, Dek, ini nama sekolahnya, ini visi misinya, ini buku saya kirim ke dia. Saya bilang, ayo, nanti masalah izin saya akan ngomong dengan ibu mertua. Saya berkata, oke, saya mau bangun Tuhan. Saya mau bekerja. Saudara, waktu kita bekerja, kita punya sesuatu yang ada di tangan kita, maka Tuhan akan percayakan bendaharanya buat setiap kita. Dia akan bekerja. Wow, sungguh ajaib. Yang lanjutnya, tahun di mana? Tahun intim dengan setiap kita. Tahta Tuhan, angka 26 juga bicara dengan tahun keintiman Tuhan dengan kita. Dia taruh Taman Eden. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikutin dari tanggal 1, 2, Ibu Kotsu berkata ada taman Tuhan di tempat ini. Ada taman Roh Kudus, ada taman malaikat, ada taman air terjunnya Tuhan, taman cinta yang Tuhan berikan. Ini tahun di mana Tuhan mau kita dengannya intim. Bukan lagi dari kata orang. Saya mau ajak sama-sama Bapak Ibu, mari boleh angkat tangan kita sekali lagi. Kirapata syakanarapa. Kami aktif, semua kuasa, semua senjata dalam hidup kami diaktifkan. Kirapata syakanarama karata. Hikaramaya syakanarara. Mari berbahasa roh sama-sama dengan tambahkan iman pengharapan. Erekata karamaya syakataka. Hikarapa syakatakarara. Mari lebih lagi. Sampai 7 ke langit. Sampai 7 ke langit, sampai 7 ke langit. Kami berkata, hai hujan, berhenti. Demi nama Yesus, berhenti. Erapa syakataka. Angin pembawa hujan kami berkata, bergeser ke tempat lain. Demi nama Yesus. Erapata syakatakarara. Erapa sakataka. Firman-Nya berkata, tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Dan firman-Nya berkata, mari malaikat-malaikat pengatur cuaca bergerak. Hari ini atur semua cuaca sampai tanggal 17 dan plus 2 tidak boleh hujan. Tidak ada hujan sedikit pun di dalam nama Yesus. Kami berkata, semua perjanjian sumpah diaktifkan, semuanya diaktifkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hai langit, dengar firman-Nya. Kiramata syakanarama. Kiramata syakanarara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun di mana kita bekerja, tahun di mana kita intim dengan Tuhan. Bapak Ibu intim, saya pelajari dengan Ibu, ternyata intim bukan masalah lamanya kita nyembah, kita doa dengan Tuhan. Tapi seberapa kita bisa tiba-tiba gimana ya Bu, saya bahasanya. Bapak Ibu, kalau dalam orang hubungan suami istri, bukan masalah gaya dan lamanya, tapi puncaknya intinya tidak berapa lama Bapak Ibu. Hanya sebentar aja. Tiba-tiba itu yang buat sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Intim, itu dimana kita bisa ngerti hatinya Tuhan. Intim, buat kita tahu, oh ini dia. Tuhan mau kita tahun 2026, tahun dimana kita berjalan dengan intiman, aktif bekerja. Saya tutup terakhir Bapak Ibu. Masih ada slide berikutnya? Ini dia tadi tahun kita bekerja, tahun dimana kita menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Di Kejadian pasal 2 ayat 15, balik lagi. Kejadian 2 pasal 15, kembali lagi tadi.
ayat 15 sampai 16. Dikatakan gini, Tuhan Allah, kata sekali lagi, Tuhan betul-betul besar dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk menjaga, memelihara, serta merataman. Tetapi Tuhan Allah memberikan peringatan kepada manusia dan semua ini boleh makan. Semua berkat ini yang Tuhan berikan, mari nikmati. Kita nikmati berkatnya. Jangan sampai ada di antara kita di tempat yang diberkati, tempat yang luar biasa, kita nggak nikmati Bapak Ibu. Rugi itu rugi kita sendiri. Ini tempat yang luar biasa. Kalau orang lain bisa nikmati, cuma dengar khotbahnya lewat YouTube, mereka diberkati. Kita juga mau seperti itu Bapak Ibu. Ini tahun, Tuhan berkata ini tahun 26, kita menikmati berkatnya Tuhan. Saya kembali lagi, buat kita lakukan semuanya, jangan menjadi pasif, tapi kita jadi aktif. Saudara, diam pasif itu mematikan yang ilahi dalam hidup kita. Saya berkata Tuhan, terima kasih buat Bu Panglima, terima kasih buat pemimpin saya Bu Deborah Puji dan orang-orang yang mencintai saya, yang berkata, ayo Samuel. Di mana Samuel? Dulu saya selalu mencari goa sembunyi saya di tangga dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita aktif di tahunnya Tuhan. Tahun 2026, tahunnya Tuhan. YHWH, itu tahunnya Tuhan. Tahun kita aktif bekerja. Itu dengan Tuhan, tidak menjadi diam, tidak menjadi pasif, tapi kita bergerak. Mari senggol kanan kiri, Bapak Ibu berkata, ayo aktif bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu.